Quran surah Ad-Duha, satu surah Quran ini. Quran surah Ad-Duha, satu surah. Kalau ini kita sudah hafal ya. Wad-duha wal-laili idza saja, dan seterusnya ayat. Yang kedua, saya catat saja hadisnya. Ini yang belum kita hafal. Saya catat hadisnya. Nanti kita bahas dan bacakan insyaallah. Dalil tentang keutamaan salat duha. Satu hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, nomor hadis 720. Dua hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 1289. Tiga hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 586. Kalau mau ambil kitabnya, bisa Sahih At-Targhib, Sahih At-Targhib, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, juz yang pertama, halaman 164. Ya. Keutamaan salat duha ya. Jadi kita sudah bahas tahajud, sudah bahas rawatib, sekarang duha ya. Nanti kita selesaikan isyraq dengan witir ya. Jadi pertemuan selanjutnya tinggal ke salat jenazah ya, insyaallah. Sudah? Baik. Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari kisah Qur'annya dulu sejenak ya, lalu kita sambungkan ke dalam hadis-hadisnya. Rasulullah SAW saat turunnya wahyu ya, di awal-awal sampai mulai sering kali turun, satu ketika terputus wahyu dalam tanda petik, maksudnya nggak turun ya, lama tidak turunnya. Karena lama tidak turun, orang-orang kafir mulai memeluk-meluk. Tuh Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, nggak dapat wahyu lagi katanya. Subhanallah. Sampai saking gelisahnya Nabi, kadang-kadang keluar rumah balik lagi, naik ke bukit turun lagi, ya, naik ke bukit turun lagi. Sampai orang mengatakan itu Muhammad sudah gila tuh katanya, ditinggalkan Tuhannya jadi gila. Ya. Karena nggak jelas itu, kayak kelihatan orang nggak jelas, keluar masuk naik turun lagi ya. Ya, kata orang-orang kafir saat itu Muhammad sudah gila ditinggalkan oleh Tuhannya. Berlangsung cukup lama, Subhanallah. Saat mulai merasakan demikian, ya, perasaan sudah mulai tidak nyaman, tidak tenteram, qadarullah, ya. Kemudian Allah langsung menurunkan dua surah sekaligus. Dua surah. Satu Ad-Duha, ya, surah 93 itu, ya. Yang kedua Al-Insyirah, ya. Yang Alam Nashrah Laka Sadrak, ya, surah 94 ya. Diturun surah Ad-Duha. Ya. Yang kedua surah Al-Insyirah. Saya akan bahas yang Ad-Duha saja ya. Perhatikan kalimat Qur'annya, wad-duha, ya, wad-duha, demi waktu duha, wa ad-duha. Saya hapuskan atasnya. Ini poinnya. Wad-duha, ya. Kalau mengartikan huruf waw, perhatikan, kalau Bapak Ibu baca Quran, di awal ayat Quran, persis di awalnya, di awal surat, di awal ayat ya. Di awal surat, awal ayat ada huruf waw. Itu wawunya disebut wawul qasam, sumpah. Al-qasam, wawil qasam, sumpah. Baik. Maaf. Kira-kira kalau saya menyampaikan kalimat, ya, Ibu Bapak percaya nggak? Relatif. Kalau saya bersumpah percaya nggak? Mungkin naik keyakinannya gitu ya? Naik keyakinannya. Karena itu seorang saksi supaya betul-betul bisa dipercaya, dia mesti disumpah ya. Sekarang kalau Allah menyampaikan satu pernyataan, percaya nggak? Yakin tidak? Nah, sekarang Allah bukan sekedar menyampaikan, bersumpah. Bersumpah, kurang apa lagi ya? Bersumpah. Saya bersumpah demi waktu duha. Di situ diartikan demi saja gitu kan?
demi waktu duha. Cara mengartikan yang terbaik adalah Allah bersumpah demi waktu duha. Artinya ini betul-betul kita mesti yakin, jangan sampai kita ragu. Wal laili idza saja, dua sumpahnya, demi waktu duha, dan malam apabila sudah gelap gulita. Wal laili idza saja. Subhanallah. Perhatikan sini ya. Saja ini bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Bisa ke atas saja, bisa ke bawah. Perhatikan sini. Biasanya kalau sudah lail, kalau malam itu gelap enggak? Gelap ya? Kok pakai lail saja sudah gelap sebetulnya. Lail itu sudah gelap. Tapi di sini ditambah dengan saja ya. Saja itu ya pekat lah, bukan sekedar gelap, pekat, enggak kelihatan sesuatu. Gelap luar biasa. Ada gelap yang masih bisa meraba-raba dengan mudah. Ada gelap yang meraba pun kita sudah susah. Itu saja namanya. Walaili idza saja. Allah bersumpah dengan dua hal. Bersumpah dengan waktu duha, yang kedua malam yang sangat gelap ya. Apa isi sumpahnya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak meninggalkan. Wa ma qala, apalagi menganggap gila. Perhatikan betul ke sini. Ini agak butuh perhatian ya untuk menerjemahkannya. Orang kafir mencela Rasulullah, menghardik, kemudian menuduh beliau sebagai orang yang ditinggalkan Tuhannya dan berubah menjadi gila. Ditolak remeh oleh Allah. Saya tidak tinggalkan kamu, saya juga tidak menjadikan kamu seperti gila. Atau menjadikan kamu orang gila, atau menyebabkan kamu menjadi gila. Tidak. Saya bersumpah, saking Allah ingin menegaskan bahwa benar-benar tidak meninggalkannya. Kamu jangan ragu, sumpah saya tidak tinggalkan kamu. Sumpah saya tidak sebabkan kamu gila ya. Subhanallah. Tapi yang paling menarik adalah sumpahnya menggunakan dua waktu ini. Nanti ada kaitannya dengan sholat duha. Nah, para ulama tafsir, khususnya yang ahli bahasa, menganalisis dua kata ini, menyimpulkan sebetulnya kalimat duha dengan lail idza saja itu kata kiasan. Kiasan di sini ya. Kiasan dengan menggunakan fenomena alam. Itu sudah biasa. Ilmu untuk mempelajari kata-kata seperti ini namanya ilmu balaghah, ilmu sastra. Karena bahasa Quran dengan hadis itu kadang-kadang menggunakan sastra yang tingkatnya sangat tinggi, memahaminya tidak langsung. Mesti tahu ilmunya dulu, ya. Perhatikan di sini. Wadduha. Duha ini asalnya dari kata doha. Doha. Sesuatu yang menenteramkan, aktivitas yang meneduhkan, di segala perbuatan yang menenangkan ke dalam hati, membuat kita tentram, itu namanya doha, aktivitasnya, pekerjaannya, verb, pekerjaannya. Bapak kalau lagi gajian, tenang hati. Ibu kalau dapat uang belanja, tenang hati. Itu doha itu ya, aktivitasnya, tenang, ya, tenang, membuat kita tentram, nyaman, ya. Sedang sholat, tenang, tentram, baca Quran, tenang, tentram, aktivitasnya duha. Waktunya disebut dengan duha. Keadaan waktunya. Duha itu saat matahari mulai naik sepenggala, ya. Ya, kurang lebih satu tombak ya, sudah mulai bergeser, ya, matahari sudah naik sepenggala, yang memancarkan cahaya, tandanya sinarnya membuat kita tentram, enak gitu ya. Kan ada waktu tertentu, misal sekarang jam 6:04 saya, kita lihat kan matahari sudah mulai bersinar ya. Sinarnya itu kalau kita terima kan enak ya, nggak terlalu panas, tidak juga membawa dingin, jadi tenang, tentram ya, ke dalam jiwa kita. Itu disebut dengan duha waktunya. Di saat matahari naik sepenggala, memancarkan sinar yang dirasakan tentram oleh kita, enak ya. Vitamin D-nya banyak, itu waktunya disebut dengan duha. Jelas sampai sini? Duha itu keadaan atau waktu ya, keadaan waktu yang sifatnya memberikan ketentraman ke dalam jiwa ya. Masa-masa yang menyenangkan, masa yang menenteramkan. Wal laili idza saja, ini ungkapan yang sangat indah luar biasa.
lail gelap, sajak gelap yang sangat pekat. Mau jalan susah, meraba-raba susah dan sebagainya. Ini ungkapan kegelapan yang sangat pekat. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, Muhammad, sumpah saya katakan, dalam masa-masa yang engkau merasa senang, tentram, nyaman, sedang suka, ataupun engkau sedang duka luar biasa, gelap luar biasa, saya tidak akan tinggalkan engkau. Dalam bahasa singkatnya, saya tidak akan pernah meninggalkanmu dalam suka ataupun duka. Hadir bersamamu. Jelas sampai sini? Baik. Apa buktinya? Dikuatkan oleh Allah buktinya. Perhatikan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalaupun engkau sekarang sedang sedih, jangan khawatir. Sebetulnya saya tidak tinggalkan engkau. Saya akan sediakan lagi yang lebih baik di akhirat nanti untuk menghibur kesedihanmu sekarang. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bukan hanya dengan itu, dengan kesabaranmu sekarang, di akhirat saya berikan sesuatu apapun sampai engkau puas. Sampai engkau puas. Kalau engkau tidak percaya dengan itu. Nah, apa di antara buktinya? Perhatikan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dulu yatim? Kamu tidak percaya kalau saya tidak meninggalkanmu. Dulu kamu yatim. Fa'awa, begitu lahir, kami hadirkan pamanmu, kami hadirkan kakekmu, kami hadirkan kerabatmu. Bukankah dengan itu ada perawat di sekitarmu? Saya yang hadirkan itu. Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah saat engkau mencari-cari, bingung kenapa umat di sekitarku kok perilakunya jelek, minum minuman keras dan sebagainya, engkau diberi taufik untuk mendapatkan wahyu di Gua Hira? Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah engkau saat berjuang sendirian, tidak ada penopang, dinikahkan dengan Khadijah, dicukupkan rezekimu dan sebagainya? Perlu bukti apa lagi? Jadi Allah menghibur Rasulullah, tidak mungkin Muhammad itu ditinggalkan oleh Allah dalam suka ataupun dalam dukanya. Rasul sudah tidak ada, tapi petunjuknya masih ada. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Perhatikan, taraktu ma in tamassaktu lam tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasuli. Saya sudah tinggalkan satu pusaka warisan. Kalau kalian berpegang teguh kepadanya, tidak akan pernah tersesat, sulit dalam menjalani kehidupan. Kitab Allah, tuntunannya masih ada. Yang mengalami Rasulullah asbabun nuzulnya. Tapi petunjuknya berlaku umum bagi setiap manusia. Berlaku umum. Dalam kaidah asbabun nuzul disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi. Hikmah itu hukum diambil karena keumuman bahasanya, bukan karena sebabnya yang khusus. Kecuali kalau ayat itu mengkhususkan hukumnya pada Nabi, maka tidak berlaku umum. Contoh, Nabi istrinya lebih daripada 4, itu hukum khusus bagi Nabi. Jangan kita pahami umum, Oh, kalau begitu hukumnya umum dong, lafadznya saja yang khusus. Tidak begitu, Itulah diantara kekeliruan orang Syiah. Syiah itu subhanallah mengartikannya masna wa thulatsa wa ruba' itu An-Nisa ayat ke-3 masna wa thulatsa wa ruba'. Wahnya itu tambah. Jadi boleh menikah itu 2 tambah 3 tambah 4, jadi minimal 9. Bahkan ada Syiah gulat itu yang terlampau batas, Dia mengartikan bukan tambah wa'nya, tapi wa itu bermakna dorbun, kali katanya. Kali. Diboleh 2 kali 3 6, 6 kali 4 24. Jadi boleh minimal 24 di dalam menikah. Subhanallah. Rasul aja nggak nyampe segitu. Masa Anda mau kelebihan seperti itu, Terlalu soleh dalam tanda petik, Karena itu jadi berantakan amalannya. Di sini. Jadi poin pertama, siapapun yang sedang mengalami keresahan dalam hidupnya, sedang suka, kadang-kadang kita lupa, maaf, harta nggak ada, rajin ke masjid. Begitu ada harta, jadi berpulang ke masjidnya, Dulu nggak ada motor, jalannya ke masjid, rajin. Sejak ada motor, jalan-jalan dulu, Agak terlambat sedikit. Naik mobil, sudah mulai malas karena di masjid nggak ada tempat parkirnya, macam-macam, Sudah mulai banyak ini, godaannya sudah ada, mulai lupa. Apalagi saat susah luar biasa. Kadang-kadang kalau nggak dekat dengan Allah itu pesimis, tidak wajar, frustasi, ada yang bunuh diri. Muncul ayat, kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan suka apalagi sedang duka, itu pasti dijaga oleh Allah, tidak akan ditinggalkan. Tidak akan membuat frustasi kolak sehingga menjadi seperti orang gila, Bisnis sedang sukses tiba-tiba bangkrut luar biasa, wah stres. Subhanallah, dari situ tidak wajar, fisiknya berubah, gak mau makan dan sebagainya. Subhanallah, semua keadaan kita suka dan duka, kalau dekat dengan Allah pasti akan dijaga. Sedang susah, senang aja, Sedang bahagia pun tenang juga.
Di saat bahagia tidak terlalu larut dalam kebahagiaan sehingga lupa diri, ya. Sedang duka pun tidak akan jauh dari Allah sehingga frustasi, ya. Sehingga frustasi. Pernah dengar kisah seorang tabi'in? Seorang tabi'in yang sedang makan, saya sudah ceritakan di sini. Sedang makan di salah satu gurun, ya, tiba-tiba dapat informasi anaknya meninggal ditusuk orang. Pernah dengar kisahnya? Ya. Di tabi'in sedang makan di satu tenda, seorang tabi'in, tiba-tiba tetangganya datang menyampaikan, anakmu dibunuh ditusuk orang, katanya. Indabnaka maqtulun, anakmu dibunuh ditusuk orang. Orang ini sedang makan. Dia cuma diam, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah itu makan lagi. Orang ini kaget, ya. Indabnaka maqtulun, anak kamu itu meninggal dibunuh orang. Dia diam lagi, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Subhanallah. Saya ingin lukiskan dulu saja, ya. Kalau bapak ini jadi orang yang mengingatkan lihat orang seperti itu, bagaimana gambarannya tuh? Dikasih tahu anaknya meninggal, masih enak aja makan gitu, ya. Kira-kira bagaimana tuh perasaan kita? Atau kita balik tuh, kita sedang makan enak-enaknya, ya. Misalnya di Raja Sunda itu di depan lagi enak-enaknya, dikasih tahu, jangan meninggal lah, anak bapak kecelakaan. Apa yang dilakukan itu? Subhanallah, berhenti makan, bayar pun lupa, gitu kan, macam-macam itu. Langsung kita pergi. Subhanallah. Yang ini begitu penasaran yang ketiga kali, indabnaka maqtul. Dia tanya, Anda ini kan bapaknya, katanya. Saya kasih tahu, kenapa nggak ada respon? Perhatikan. Bukankah Allah hanya memerintahkan, idza asabatkum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah lakukan itu. Allah cuma perintahkan kalau dengar ada musibah, ada yang meninggal, cuma katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang di depan saya, Allah sedang memberikan rezeki. Sedang memberikan rezeki makanannya, saya makan dulu. Sebab saya makan dengan gak makan pun tetap tidak akan menghidupkan dia lagi, ya. Jadi biarkan saya menikmati rezeki yang diberikan Allah ini dulu. Saya sudah tunaikan perintahnya, saya habiskan makanan ini. Selesai makan jangan takut, saya akan mulai rawat jenazahnya, saya layakkan dia, ya, perhatikan dia dengan baik, saya doakan sebagai anak saya. Tapi tinggalkan saya untuk menyelesaikan rezeki yang Allah berikan dulu. Dalam keadaan musibah yang sangat luar biasa pun orang yang dekat dengan Allah tenang. Karena itu ketenangan lebih penting. Nah, sekarang orang bertanya, bagaimana cara membuat kita lebih dekat dengan Allah sehingga dari kecil dijaga, dewasa dijaga, diberikan ketenangan. Di antara caranya, muncullah di antaranya syariat tambahan dari solat-solat yang biasa itu, dikenal dengan solat. Kalau bertanya bagaimana cara mendekati Allah supaya diberikan kenikmatan tadi, ketentraman, ya, Anda bisa lakukan dengan beramal, ya. Mau salat, mau puasa, mau zakat, mau apapun itu. Tapi ada salah satu ibadah juga yang dia khususkan, bahkan namanya diambil dari sini, ya. Di antaranya apa? Ini salat duha, namanya khusus. Perhatikan fadilahnya, saya sampai tuliskan 4 karena ada 4 keutamaan dari salat duha ini. 1. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 720 dari Abu Dzar. Rasulullah menyampaikan, bima makna saya percepat saja, ya. Kata Rasulullah, setiap pagi itu, fi kulli sabihatin, ya, ala kulli sulama, dari setiap persendian kita, jadi ada 360 sendi dalam diri kita. Setiap bangun di pagi itu semuanya mesti bersedekah. Mesti bersedekah, ya. Jadi misalnya sendi-sendi tubuh kita yang 360 itu semua bersedekah, ya. Dan Nabi menyampaikan, wa ala kulli tasbihatin sadaqah, ya. Dengan tasbih, ya, subhanallah, bacaan subhanallah itu sudah mewakili sedekahnya, ya. Wa ala kulli tahmidatin sadaqah, yang bertahmid baca alhamdulillah itu sedekah, ya. Wa ala kulli takbiratin sadaqah, yang bertakbir itu sedekah. Tahlil itu sedekah, ya. Jadi sedekah itu jangan diartikan kita dengan uang saja, itu keliru, ya. Keliru. Nanti di sini sudah dipelajari tentang zakat, infak dan sedekah. Belum, ya. Selesai salat nanti kita insyaallah pelajari, ya. Kita urutkan saja tingkatannya dari rukun Islam. Jadi bedakan antara zakat, infak, sedekah itu lain, ya. Zakat, infak dan sedekah itu lain, ya. Kalau zakat kewajiban terkait harta dikeluarkan jumlah tertentu dengan syarat tertentu, ya. Di jumlahnya tertentu mencapai nisab, syaratnya tertentu, ada haulnya dan sebagainya, ya. Dan dikeluarkan khusus hanya pada 8 golongan yang di At-Taubah ayat ke-60. Kewajiban terkait harta, hukumnya wajib. Kalau infak, kewajiban atau kesunahan. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak itu dibagi 2. Kalau zakat wajib saja, ya. Kalau infak ada wajib, ada sunnah. Misal infak yang wajib, nafkah suami kepada istri, itu infak wajib. Karena itu disebut nafkah. Nafkah itu dari infak, ya. Dari infak, ya. Kependekannya nafkah, nafkah, ya. Infak suami pada istri itu wajib. Yang sunnah, misal infak
anak kepada orang tua, ibu bapak. Gak boleh zakat, gak boleh dizakati. Ibu itu, bapak itu diinfak, ya, infak. Jadi kewajiban atau kesunahan terkait harta benda. Jadi sifatnya mesti benda infak itu. Tidak boleh yang lain. Mesti benda, ya. Misal boleh baju, ya, boleh kemudian uang, macam-macam mesti benda, materi sifatnya. Nah, tapi kalau mau infak, Al-Baqarah 215, Al-Baqarah 215, itu mesti yang paling bagus, jangan yang jelek. Jangan yang jelek, ya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad apa yang diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khairin. Katakan Muhammad pada orang yang ingin infak, yang mesti diinfakkan itu yang terbagus kualitasnya, baik. Tidak harus baru, tidak harus mewah. Misal saya punya baju nih, ya, saya ingin infakkan pada orang, jangan yang jelek kita infakkan. Bahkan disindir di Al-Baqarah 267 itu, ya, ada orang kata Al-Quran, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan sekali-kali engkau infakkan harta yang sudah jelek, kamu melihatnya saja sudah enggak suka, memicingkan mata. Lalu kita kasih orang, itu enggak bagus itu. Itu bukan infak namanya. Bukan infak namanya. Maaf, kalau bapak ibu punya uang 100 ribu, 50 ribu dua, kan? Yang satu sudah jelek, lecek, gak enak kita lihat, ya. Yang satu lagi masih baru, bagus, diambil dari ATM, ya. Ada orang lewat misalnya butuh, bu, tolong bu, pak, dikasih yang mana? Kasih yang mana? Nah, kalau mau infak kasih yang bagus. Yang jelek kasihkan sana sama swalayan, ya, sama Carrefour, sama apa tuh macam-macam. Kasihkan ke situ. Yang bagus-bagus berikan pada hamba yang membutuhkan. Itu infak namanya, ya. Nah, yang diinfak itu prioritas 5, ya. 5 prioritasnya. 1 pada ibu bapak dulu, ya. Bil walidayni wal aqrabin, dan kerabat terdekat. Wal yatama, orang-orang yatim, wal masakin, anak miskin, wa bisabil. Kemudian ibnu bisabil. Itu di lain waktu. Nah, di luar infak dengan zakat ada sedekah. Ini yang sering keliru dalam prosesnya, keliru dalam syaratnya, dan keliru dalam memahaminya. Nanti kita lebih dalam lagi bahas lain waktu. Tapi ingin saya sampaikan, sedekah itu dalam istilah fikih, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Tidak harus pakai benda, tidak harus pakai materi uang, tidak. Dan bentuknya tidak hanya uang. Maaf, ini Al-Ittihad sedang renovasi termim misalnya. Saya nggak ada uang, boleh dengan tenaga, itu sedekah. Nggak ada tenaga dengan ide, itu sedekah. Dengan doa pun itu sedekah. Nggak bisa memberikan ide, minimal dengan doa itu sudah sedekah. Bahkan senyum pun pada yang baik-baik itu sedekah. Basmatu kali akhika, ya, senyummu kepada saudaramu dalam kebaikan itu sedekah. Subhanallah. Dan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 720 ini, kita diajarkan untuk sedekah setiap pagi, sekalipun tidak ada uangnya, ya, tidak ada dengan harta benda, boleh dengan tasbih, ya, dengan tahlil. Tasbih membaca subhanallah diperbanyak, tahlil membaca la ilaha illallah, takbir membaca Allahu akbar, tahmid membaca alhamdulillah, boleh, ya, perbanyak itu. Sekarang orang ingin bertanya, ya Rasulullah, ada nggak caranya yang singkat? Kalau baca itu kan kayaknya terlalu panjang, batasannya nggak ada, waktunya tidak jelas, kapan saja. Ada nggak cara yang singkat? Kata Nabi, perhatikan ujung hadisnya, dan cukup menunaikan 2 rakaat di waktu tercukupi semuanya itu. Jadi keutamaan salat duha yang pertama itu bisa mengganti sedekah yang utama. Bisa menggantikan atau senilai dengan sedekah yang paling utama. Senilai dengan sedekah yang paling utama. Jadi orang yang tidak bertasbih pun bertahmid, bertakbir misalnya dalam paginya sampai dengan siangnya, bukan setelah salat, ya. Setelah salat kan kita membaca tasbih, ya, subhanallah, ya, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Bukan itu yang dimaksudkan, ya. Dan yang mulai pagi sampai dengan siangnya itu sedekah utama itu, sedekah utama. Kita nggak bisa mengerjakan. Itu bisa diganti dengan 2 rakaat saja salat duha. 2 rakaat duha. Jadi subhanallah. Apa hubungan dengan surah Ad-Duha tadi? Perhatikan sini, ya. Subhanallah. Saya telah terangkan pertemuan yang lalu, hikmahnya zikir itu menjadikan kita ingat dengan Allah. Jadi saat antum diminta sedekah dengan bacaan-bacaan zikir tadi, sebetulnya tujuannya bukan memperbanyak bacaan, bukan. Dengan membaca itu semakin dekat kita dengan Allah. Kenapa dilakukan di waktu pagi? Yuk, saya tulis, ya, tasbih bacaannya subhanallah, tahmid bacaannya alhamdulillah, takbir bacaannya Allahu akbar, tahlil bacaannya la ilaha illallah. Ingat, ya, ada tahlilan, ada tahlil, itu lain, ya. Yang di sini dimaksudkan tahlil.
4 ini. Saya sudah pernah terangkan di pertemuan lalu, jadi saya persingkat saja. Tasbih, kata subhanallah, itu maksudnya menepikan segala sesuatu yang dapat memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah. Maksudnya menduakan Allah dengan aktivitas. Tasbih subhanallah. Bisa? Maaf sebelumnya ya. Kita sedang bekerja, tiba-tiba ada panggilan Allahu Akbar, salat ya. Kita teruskan misalnya pekerjaan kita, nantilah baru adzan. Itu belum subhanallah. Orang subhanallah itu ketika dengan adzan bisa dia simpan, dia tunda. Allahu Akbar, subhanallah, tiba panggilan Allah. Subhanallah, dia simpan pekerjaannya. Pergi ke masjid, dia tunaikan salat, itu subhanallah. Ibu sedang belanja, Allahu Akbar, saya kan, walaupun sedang awal itu, orang yang subhanallah, Pak, maaf ya, sebentar, nanti saya balik lagi, saya sholat dulu. Itu subhanallah. Tapi yang belum subhanallah, baru adzan, Pak, teruskan aja dulu. Bahkan, subhanallah, ya, bahkan, itu orang yang nawarkannya, udah nawarkan, Bu, barangkali mau sholat dulu, sholat bisa nanti, Pak, nomor 2, belanja nomor 1, ya. Itu belum subhanallah, itu sudah parah itu penyakitnya, ya. Orang yang subhanallah, dia tepikan itu. Dia tepikan. Karena dekat dengan Allah, dia selalu ingin dekat dengan Allah. Begitu ada panggilan, dia kejar. Tahmid, alhamdulillah. Dia mensyukuri segala yang Allah berikan. Mensyukuri ya. Jadi orang ini selalu, kalau orang alhamdulillah itu selalu positif. Gak ada pun masih alhamdulillah. Gak pegang apapun, masih alhamdulillah. Dan gak ada motif-motif lain dan kalimat yang menyertai untuk bisa menepikan makna alhamdulillahnya. Jadi saat dia tidak punya sesuatu pun, yang dilihat apa yang dia punya. Subhanallah, datang orang misalnya, datang pakai motor. Kita datang pakai sepeda misalnya. Pak, pakai sepeda Pak, alhamdulillah. Yang dia lihat bukan pikirkan gak punya motor. Dia lihat ke belakang, orang lain masih jalan, saya masih punya sepeda. Alhamdulillah. Ada orang jalan di sampingnya, Pak, jalan Pak, alhamdulillah. Dia pikirkan, saya masih jalan pakai sepatu, pakai sendal. Orang lain jalan gak pakai sendal. Ada yang gak pakai sendal, Pak, olahraga Pak, alhamdulillah. Ya. Saya masih bisa jalan pakai kaki saya, orang lain belum bisa jalan. Subhanallah, begitu datang orang pakai kursi roda, ya, datang lagi, Pak, subhanallah, ada kurang sehat Pak, alhamdulillah. Dia bukan jawab tidak malu, alhamdulillah. Ya. Orang bisa, maaf, orang misalnya sakit, dia gak punya kursi roda, saya punya kursi. Jadi semua itu terpikir al saja, dan gak ada kalimat lain yang menyertai. Makanya alnya itu al komprehensif, istiqlal. Kalau sudah alhamdulillah jangan diikuti dengan yang lain ya. Pak, pakai sepeda Pak? Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau sudah alhamdulillah jangan pakai ya. Itu artinya tambahan ya. Tumben jalan Pak? Ya, alhamdulillah. Itu usah pakai ya. Udah hilang itu. Hidupnya enak nih. Takbir. Jadi kalau orang sudah dekat dengan Allah, segala diberikan kenikmatan, tidak ada yang lebih agung dibandingkan Allah. Tidak ada yang lebih agung dibandingkan Allah. Karena itulah kalaupun dia meninggal sudah dekat dengan Allah, la ilaha illallahnya sudah masuk. Karena itu orang yang baca 4 ini menjadi lebih dekat dengan Allah, dijaga oleh Allah supaya dalam aktivitasnya itu selalu dekat dengan Allah. Ada yang menyimpang, luruskan lagi, subhanallah. Diberikan ketenangan, begitu dapat nikmat langsung dia syukuri ya. Diagungkan oleh Allah, menganggap makhluk itu kecil, gak ada apa-apanya. Diangkat jadi DKM ya, nanti kita lihat tuh pengurus baru ya. Diangkat DKM, kan rumahnya rumah Allah ini. Jadi rumah Allah itu aturannya aturan Allah, bukan aturan kita. Setiap yang masuk hamba kecil, yang besar cuma Allah. Makanya ketika masuk gitu kan, subhanallah, kita mau sholat kan yang diangkat Allahu Akbar. Yang besar Allah, jadi gak ada yang lain. Maaf ya, nanti kita cek itu di sini. Misal, saf sudah penuh nih, sudah penuh ya. Di luar pintu, kedudukan masih beda. Ada Pak Wali Kota misalnya, Pak Wali Kota mau datang nih. Kedudukannya lebih besar beliau dibandingkan kita. Di luar masjid, masuk masjid sama. Jadi kalau orang Allahu Akbar itu, Pak Wali Kota ketinggalan, maaf Pak, Bapak duduk silakan di tempat Bapak datang. Begitu datang terlambat, ya di situ duduknya. Kadang-kadang mohon maaf kita lupa nih, Bapak Ibu sekalian, Pak Wali Kota sudah 5 menit lagi mau datang. Tolong saf terdepan dikosongkan dulu untuk beliau dan tamu yang menyertainya. Itu tidak tepat itu. Itu bukan Allahu Akbar. Jadi dia nggak ada yang takut dengan siapapun kecuali Allah. Tidak takut dengan siapapun kecuali Allah. Dan ciri ahli DKM itu ayatnya, tidak takut kecuali pada Allah. At-Taubah ayat 18 itu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dia enggak takut apapun kecuali kepada Allah. Ya. Nah, apa hubungan dengan Ad-Duha tadi, Bapak Ibu sekalian? Ini sebetulnya latihan untuk mendekatkan kita dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, dijaga oleh Allah.
Saat sedang suka, subhanallah, kan? Saat sedang duka pun, alhamdulillah, ya. Subhanallah, gak ada lebih besar kecuali Allahu Akbar. Saat meninggal sudah la ilaha illallah. Ini hikmahnya dikaitkan dengan yang tadi. Kalau nggak bisa melatih ini dalam hidup kita, maka 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha. Minta dalam sujud, minta dalam rukuknya, bacakan sunnah nabinya dalam salat duhanya, ya. Jelas sampai sini? Ini keutamaan yang pertama. Saya teruskan dulu, ada waktu masih 10 menit. Subhanallah. Keutamaan yang pertama senilai dengan sedekah yang paling utama. Yang kedua, hadisnya qudsi. Hadis qudsi bahkan, ya, hadis qudsi. Riwayat Abu Dawud nomor hadis 1289. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi. Perhatikan, man shalla arba'a raka'atin, ya. Siapa yang menunaikan salat duha 4 rakaat. 4 rakaat. Dalam riwayat lain, ya ibadi, hai hambaku, la ta'jiz an 4 raka'atin fi duha. Jangan pernah engkau merasa lengah. Maksudnya jangan lengah itu jangan sekali-kali ditinggalkan, ya. Jangan sekali-kali ditinggalkan, jangan lengah kita. Walaupun lelah bisa dilakukan, lakukan, ya. 4 rakaat duha. Kalau yang tadi 2 rakaat minimal. Sekarang 4 rakaat duha. Siapa yang tidak lelah menunaikan 4 rakaat duha, maka Allah akan ganti mencukupkan kebutuhannya sampai di akhir siang. Dicukupkan kebutuhannya sampai di akhir siang. Akhir siang itu ada yang mengatakan menjelang asar, ya. Ada yang mengatakan menjelang asar, ada yang mengatakan masuk maghrib, ya. Karena di Quran siang itu nahar dipasangkan dengan lail. Nahar pasangannya lail, ya. Sel Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Karena nahar pasangannya lail, nahar itu dimulai dari fajar sampai dengan mau masuk maghrib. Itu nahar, ya. Maghrib muqaddimatul lail, awal malam. Jadi ini yang lebih tepat ditafsirkan, Allah akan menjaga sampai akhir siang, dicukupkan kebutuhan, maksudnya sampai maghrib. Jadi kalau antum menunaikan 4 rakaat salat duha misalnya, ya, dilakukan karena Allah dengan khusyuk dengan baik, itu kebutuhannya akan dicukupkan sampai maghrib. Apa yang dimaksud mencukupkan kebutuhan ini? Bukan begitu butuh dikasih, bukan begitu cara menerjemahkannya, ya. Walaupun ada tafsiran itu, Bukan misalnya, ya Allah, saya ingin ini dikasih, ingin itu dikasih, bukan itu, ya. Ada yang menafsirkan mencukupkan kebutuhan ini maksudnya, 1, Allah menjaga, menekan nafsunya agar tidak banyak menginginkan apa yang tidak dibutuhkan. Jadi ada kebutuhan, butuh, ada keinginan. Nafsu ini membawa banyak kepada keinginan. Takwa membawa banyak kepada kebutuhan. Jadi kalau orang tidak pernah meningkatkan takwa, nafsunya naik. Kalau nafsunya naik, keinginannya banyak, ya. Jadi banyak pun yang dimiliki itu dilihat sedikit. Kalaupun banyak sedikit, maaf, 100 miliar sedikit atau banyak. Tapi kalau orang tidak pernah punya takwa, itu dianggapnya sedikit. Selalu ingin, ya. Nah, tanda-tanda nafsunya itu meningkat, lihat apapun pengen. Walaupun nggak butuh. Punya rumah, begitu tetangga misalnya beli kulkas baru, parkir di depan rumahnya, kelihatan, ya. Datang kepada papanya, "Pak, tetangga kita udah baru kulkasnya. Masa kita yang itu-itu aja, padahal baru seminggu beli kulkas." Bisa begitu, ya. Mobil ganti, pengen lagi. Ya, teman kasih kabar misalnya ada tanam bagus, dibeli lagi, padahal nggak butuh. Belum tentu butuh, ya. Jadi ini biasanya keinginannya naik, meningkat tanpa wajar. Ini berbahaya. Nah, Allah akan tekan nafsu orang ini. Nafsu ditekan, dibimbing oleh Allah. Tidak semua yang dilihat dibeli, ya. Subhanallah, Pak, bapak itu sangat luar biasa menyenangkan kalau istri itu pandai salat duha, ya. Jadi kalau ke mall itu dijaga, ya. Tidak setiap yang dilihat bisa dibeli, ya. Jadi bisa ditekan itu, ya. Jadi kalau kita yang positif, maksud saya, yang positif. Jadi kalau kita tunggangi salat duha ini, nafsu itu dijaga, yang baik-baik aja, sehingga dicukupkan oleh Allah. Apa yang jadi kebutuhan diarahkan. Dia butuh salat diberikan, dia butuh makanan yang mencukupkan dia ibadah diberikan, ya. Dia butuh mushaf didorong, ya, ada dan sebagainya.
Yang tidak dibutuhkan ditekan. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, ada yang mengartikan memberikan pahala sebanyak ibadah di siang itu. Sebanyak ibadah di siang itu. Jadi kalau misalnya ada orang sholat, sholat fardu, baca Quran dan sebagainya, dia membutuhkan pahala itu tapi tidak bisa mengerjakannya, maka dicukupkan pahalanya, diberikan. Walaupun dia nggak bisa melakukan itu. Ya, walaupun tidak bisa melakukan itu, dia tunggangi duha 4 rakaat. Misal, antum misalnya ingin bepergian, saya mau ke Papua, ya. Misal saya mau ke lebih jauh lagi misalnya ya ke Eropa dan sebagainya. Kita berangkat siang, kita sholat duha dulu misalnya. Saya nanti nggak bisa sholat sunnah ba'diyah karena di pesawat dan sebagainya. Itu pahala dicukupkan oleh Allah. Sampai kita tiba dicukupkan oleh Allah. Allah ya. Dan yang ketiga, ada yang mengartikan secara real terkait dengan rizki. Ya. Jadi rizkinya selama di hari itu sampai dengan dia menjelang maghrib itu akan dipenuhi oleh Allah. Rizkinya dimudahkan maksudnya. Ya. Kemudahan rizki. Karena itu seringkali ada yang menunggangi hadis ini dengan mengatakan kalau ingin mudah rizki silakan sholat duha. Sholat duha. Ya. Pernah dengar perkataan-perkataan seperti itu? Ini menunggangi hadis ini. Cuma kadang-kadang prakteknya keliru. Duhanya memang 4 rakaat tapi kerjanya nggak ada. Itu nggak dapat juga. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah memudahkan cara kita mendapatkannya. Antum sholat duha, lakukan pekerjaannya dengan ikhtiar. Nanti karena dekat dengan Allah, Allah yang memudahkan, dicukupkan kebutuhan kita. Ya. Jadi tapi kalau antum cuma duha, nggak mau kerja, itu subhanallah susah datangnya, sulit datangnya. Ya. Baik, saya percepat yang ketiga. Riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. 586. Duha waktunya kapan? Duha. Jam? Setengah 7. Ada yang bilang setengah 7 ya. Ada yang bilang setengah 8. Ada yang bilang jam 7 ya. Ada bilang setombak matahari. Baik. Waktu duha itu dibagi 3 bagian. 3 bagian. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Kapan itu awal duha? Ini yang disebutkan di hadis At-Tirmidzi nomor hadis 586 yang nanti akan dinamai juga dengan salat isyraq, syuruk ya. Jadi ada yang mengkhususkan namanya, ada yang menyamakan syuruk itu dengan awal duha. Perhatikan. Man shalla fil ghadati ya. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah ya. Kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai tibanya awal duha, bahasa hadisnya ibtida'ud duha. Siapa yang menunaikan salat berjamaah, ada 2 hadisnya, ada 2 hadis di 2 riwayat. Satu, siapa yang menunaikan sholat berjamaah subuhnya, subuh berjamaah. Ini syaratnya kalau mau dapat pahalanya mesti syaratnya dipenuhi dulu. Kemudian berzikir sampai awal duha. Riwayat pertama, sampai awal duha. Lalu sholat 2 rakaat di awal duha ini, sholat 2 rakaat. Maka dia akan mendapatkan pahala sebesar haji atau semisal umrah. Ya. Sebesar haji atau semisal umrah. Memang enggak haji ya, cuma dapat pahala sebesar itu, ya. Memang tidak umrah, cuma dapat pahala sebesar itu, ya. Senilai haji atau umrah, ya. Dan yang paling banyak meriwayatkan ini yang redaksinya umrah. Bahkan kata Rasulullah sempurna 2 kali diulang. Sempurna. Maksudnya kalau ada yang meragukan masa sih gitu kan? Sempurna itu pasti. Benar pasti. Jadi yang ketiga keutamaannya orang yang menunaikan duha tapi di awal waktunya, bukan di pertengahan, bukan di akhir. Jadi kalau yang tadi yang 1 dengan 2 itu masih terbuka, mau di pertengahannya, mau di akhirnya masih dapat itu, ya. Kalau 2 rakaat dapat yang tadi, ya, subhanallah, 4 rakaat dapat yang telah disebutkan, ya. Antum tunggangi 2 rakaat itu senilai dengan sedekah. Tunggangi 4 rakaat itu senilai dengan
kedekatan kepada Allah sehingga dicukupkan kebutuhannya. Tapi kalau itu dilakukan 2 rakaat saja di awal duha, tapi bukan sekedar melakukan 2 rakaat saja. Syarat pertamanya tidak mudah. Salat subuh berjamaah dulu. Dalam riwayat lain ada yang spesifik menyebutkan di masjid. Nah, ya. Di masjid, spesifik riwayat lain. Karena itu ada yang berpendapat bahwa sebagian ulama kita berpendapat itu mesti sholatnya di masjid. Mesti sholatnya di masjid, ya. Kemudian dia berzikir. Jadi saat selesai sholat itu tidak melakukan aktivitas lain, ya. Dia zikir kepada Allah, zikir, ya. Ada yang mengartikan duduk, ada yang mengartikan dia i'tikaf dan sebagainya, silakan macam-macam, ya. Kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau zikir itu sambil duduk sambil berdiri. Kalau di masjid atau umumnya duduk, kan? Makanya ada yang mengartikan duduk di masjid, ya. Itu cuma terjemah saja, ya. Berzikir kepada Allah sampai datang awal duha. Lalu dia salat duha, subhanallah. Itu pahalanya seperti dapat umrah. Seperti umrah. Allah itu begitu sayang kepada kita adil. Belum punya uang, pengen senilai umrah pahala, ayo tunggangi ini. Tapi syaratnya nggak mudah. Yuk ke masjid dulu salat jamaah subuh. Salat jamaah, ya. Ulama mengatakan riwayat yang menyebutkan ke masjid itu spesifik bagi para lelaki khususnya. Yang tidak ada masjidnya ini memberi peluang kepada para perempuan. Ya, memberi peluang kepada para perempuan karena belum tentu bisa ke masjid. Karena itu ada 2 redaksi hadisnya. Ada yang menyebutkan man shalla fil ghadati jama'atan, jamaah saja. Ada yang menambahkan fil masjid. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena ini dilakukan di awal duha, lalu Nabi menyebutkan setelah matahari itu terbit 1 tombak setelah itu. Sekitar 12 menit 15 menit setelah terbit. 12 menit 15 menit setelah terbit. Nah, karena ini khusus sifatnya di awal waktu, matahari baru terbit, kemudian mulai lewat, ya, 12 menit 15 menit, maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan isyraq. Isyraq, ya. Syuruk bahasa kita ini. Isyraq atau syuruk. Maka ada yang menyebutkan, ada yang mengkhususkan karena ini pahalanya khusus, waktunya khusus, ada yang memberikan istilah salat syuruk atau isyraq. Ada pendapat kedua menyebutkan ini sebetulnya salat duha juga. Cuma duhanya dilakukan di awal waktu. Jelas, ya? Salat duha juga, cuma duhanya dilakukan di awal waktu. Ini tidak masalah, ini kan perbedaan pandangan saja. Perbedaan pandangan. Jadi kalau antum yang ada ingin menyebutnya isyraq, ingin dapat pahala umrah, silakan lakukan, ya. Nanti di pertengahan duha ingin salat lagi, silakan. Ini 2 rakaat saja, nanti ingin tambah 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat, silakan. Gak ada masalah di situ, ya. Yang keliru itu sudah nggak salat rame gitu, kan. Itu yang keliru. Ini syaratnya mesti antum salat berjamaah dulu. Tidak mudah, makanya enak saja kalau bisa tiba-tiba salat 2 rakaat dapat senilai umrah, ya. Ya, kalau begitu gak usah umrah saja, ya. Jadi mesti dulu salat jamaah dulu, kemudian i'tikaf dulu, zikir dan ta'lim itu bagian dari zikir. Jadi beruntunglah kalau misalnya ba'da subuh ada pengajian, antum duduk dulu, ya. Setelah selesai ta'limnya salat 2 rakaat itu dapat tuh, udah dapat pahala ta'lim, dapat pahala umrah. Ya. Udah rugi deh. Daripada duduk sendirian dan sebagainya, ke ta'lim. Pahala ta'lim ada, pahala umrah ada, banyak itu, subhanallah, banyak pahalanya. Yang terakhir, yang keempat, yang terakhir, salat duha di antara manfaatnya tadi yang pertama bisa mencukupkan keutamaan sedekah, ya. Yang kedua bisa memberikan kebutuhan kita, cukupkan kebutuhan. Yang ketiga itu bisa senilai dengan umrah bila dilakukan di awal waktu. Dan yang keempat, ini yang paling penting, salat duha itu juga disebut oleh Nabi sifat salatnya orang-orang yang tawabin, orang yang selalu ingin bertobat kepada Allah. Tawabin atau salatul awabin, bisa disebut awabin, bisa disebut tawabin. Pernah dengar salat awabin? Salat sunnah awabin deh. Sebetulnya itu ya duha juga. Saya duha juga, gitu. Di orang yang konsisten duha, Nabi langsung menyebutnya sebagai awam, ya, awam. Ada tawab, ada awam, ya gak lain. Ada awam, ada tawab. Ada tawabin, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Baik di Al-Baqarah 223 itu kan. Atau doa setelah wudu, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma ij'alni minat awabin, bukan awabin, ya. Subhanallah. Tapi kalau nabi-nabi awab, ni'mal abdu innahu awab, ya. Awab. Baik, perhatikan.
ini ta, ini waw. Duluan mana? Maaf, ta, ini hamzah. Duluan mana dalam urutan huruf bahasa Arab? Hamzah dulu, atau ta? Alif duluan, alif. Hamzah dulu. Alif, ba, ta. Kalau yang ini hamzah atau alif? Alif. Alif. Apa bedanya alif dengan hamzah? Beda, alif kan terakhir. Hamzah kan terakhir. Baik. Yang ada kepalanya itu pasti hamzah. Pasti hamzah, bukan alif. Kalau nggak ada kepalanya apa? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi hamzah. Hamzah. Kalau yang ini pasti hamzah. Hamzahnya qata, qat'an. Qat'an itu qata itu namanya pasti, pasti hamzah. Hamzah qata, qata itu pasti. Jadi kalau ada yang kepala begini, pasti itu hamzah. Kalau nggak dibaca a, pasti u. Kalau di bawah pasti i. Makanya bahasa Arab itu paling gampang sekali. Kalau ada hamzah begini, bawahnya ini pasti i. Qata pasti, ini hamzah pasti dibaca i. Ya. Kalau di atas pasti dibacanya, kalau nggak a pasti u. Cek. Ya, begini. Nih, ada dal, ada ya begini. Baca. Gampang ya? Nah, pasti bisa, gampang bahasa Arab itu nggak susah. Jadi kalau ada tulisan misalnya bahasa Arab, saya bagikan, Pak, ini kitabnya saya kopikan. Nggak ada harokatnya, jangan senyum dulu. Jangan cemberut dulu, ya nggak ada harokatnya. Dilipat kertasnya nggak pernah dilihat. Nggak begitu, ada rumusnya. Begitu ada kepalanya pasti A, kalau nggak I. Baca aja, salah belakangan. Jangan malu kalau belajar. Kalau begini, itu ada dua kemungkinan. Bisa hamzah, namanya hamzah wasal. Wasal yang nyambung, nggak apa-apa. Atau yang kedua alif. Apa bedanya alif dengan hamzah? Kalau hamzah, perhatikan. Kalau wasal, itu diantaranya adalah huruf yang biasanya terletak untuk menyambungkan. Masih bisa disambung. Bisa, ini ada alif lam gini ya. Al-ismu misalnya. Ini bukan alif tapi hamzah. Hamzah wasal. Kenapa disebut wasal? Karena kadang-kadang bisa nggak dibaca alifnya. Nggak dibaca alifnya. Kalau kita baca Quran, bisa bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salis ini yang nggak ada, nggak dibaca. Karena sifatnya wasal, bisa nggak dibaca hamzahnya, maka tidak diberikan kepala dan dibaca langsung, tidak kedengaran hamzahnya. Kalau alif itu huruf yang dimasukkan pada satu kalimat untuk memperpanjang bacaan, supaya panjang bacaannya. Biasanya ada ke atas hurufnya. Contoh, baca fa, ta, kemudian ha. Ayo baca. Baca apa? Fatahah. Apa-apa baca aja, betul itu baca aja ya. Fatahah. Sekarang saya fa-nya tambah alif begini. Sudah bagus baca aja. Betul. Betul depannya kesininya salah. Fatih, kan? Fatih. Tapi poinnya kalau ada alif di tengah-tengah ini, huruf naik ke atas, di pertengahan kata atau kalimat pasti alif. Huruf sebelumnya jangan lagu, baca a panjang. Rumusnya awi, a, i, u. Ya. Kalau ada huruf alif di setelah kalimat, huruf sebelumnya a panjang. Kalau ada ya begini, sebelumnya i panjang. Kalau ada waw begini, sebelumnya u panjang. Jelas ya? Langsung saja. Gak jelas juga nggak apa-apa, karena itu bukan bahasan kita. Lihat, tadi tak dengan waw duluan mana? Tak dengan hamzah, alif duluan mana? Duluan hamzah ya. Duluan hamzah. Ta belakangan. Hamzah duluan, ta belakangan. Apa bedanya awwab dengan tawwab? Kalau awwab itu orang yang mendekat kepada Allah untuk dijaga agar tidak berbuat dosa. Jadi sebelum berdosa sudah taubat duluan. Ya Allah, tolong jaga lisan saya supaya hari ini tidak mencela orang lain, berkata yang buruk terhadap orang lain. Ya Allah, tolong jaga kaki saya supaya tidak melangkah kepada yang buruk-buruk. Tunjukkan kepada saya yang baik itu baik dan kuatkan saya untuk mengikutinya. Tunjukkan pada saya yang jelek itu jelek dan kuatkan saya untuk menghindarinya. Turun hadis, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'an wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya, itu sifat Allah. Jadi sebelum melakukan aktivitas sudah berlindung dulu pada Allah. Orang seperti ini bertobat sebelum salah. Maksudnya dijaga oleh Allah supaya nggak salah nanti. Dibimbing.
Tapi kalau awab, artinya salah duluan. Makanya hurufnya belakangan tak, karena sudah pernah salah. Alif, ba, ta, salah duluan karena lisan mengucapkan dusta, taubat pada Allah. Makanya pakai tak, taubat karena sudah melakukan perbuatannya, baru kembali kepada Allah. Karena itu disebut dengan orang yang kembali, tawab itu. Udah sih? Jadi bedanya tawab dengan awab. Kalau tawab melakukan kesalahan duluan, baru sadar kembali kepada Allah. Kalau awab belum salah, minta perlindungan supaya dijaga, tidak salah. Nah, salat duha ini disebutkan oleh Nabi sifat orang yang awab. Awab, apa artinya? Orang yang duhanya itu bagus, pasti dijaga oleh Allah supaya tidak berbuat maksiat di hari itu. Di fadilah salat duha yang keempat, menjaga kita dari perbuatan maksiat. Menjaga dari perbuatan maksiat. Kalau duhanya benar, ya, kalau duhanya benar. Kalau sudah salat duha masih salah juga, berarti duhanya yang keliru itu.